peringatan ini adalah hanya untuk menarik perhatian publik bahwa ayo ingat bahwa kita semua perlu air, bahwa kita perlu menyediakan air. Nah, bagaimana air itu, kebutuhan air itu bisa dipenuhi? Tentunya kita harus melihat bahwa ada tantangan, ada masalah, ada isu-isu yang harus kita benahi, harus kita pikirkan. Lanjut, ini isu dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Adanya indikator perubahan iklim dan potensi dampaknya. Ini sebagai mahasiswa tentunya mengetahui bahwa adanya kenaikan muka air laut itu berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya pulau-pulau kecil. Terus pemanasan suhu air laut berpotensi pada peningkatan kejadian gelombang laut yang abnormal, penurunan potensi ikan tangkap dan intrusi air laut, perubahan curah hujan berpotensi menyebabkan banjir dan erosi, kenaikan temperatur berpotensi menyebabkan kebakaran hutan, kekeringan dan hilangnya keberagaman hayati. Sebenarnya hidrologi itu harus dipantau ya. Kita mempunyai pos hidrologi, tapi masalahnya adalah kerapatan dari pos hidrologi yang di Indonesia itu masih kurang. Jadi artinya alat-alatnya masih kurang. Kita bisa lihat nih kerapatan di Bali 101 km persegi per pos, itu cukup bagus Bali. Tapi kalau kita lihat di Papua 20.095 km persegi baru halnya ada satu pos pos hidrologi. Sehingga apa? Sehingga untuk memprediksi, untuk mengetahui potensi air hujan, memprediksi terjadinya banjir itu masih kesulitan karena kita juga masih kurang peralatannya. Kalau menurut standar WHO ini 100 km persegi sampai 250 km persegi itu harusnya ada satu pos hidrologi. Apalagi di kita ya, di Indonesia ini konturnya naik turun, harusnya lebih rapat lagi. Total potensi air di Indonesia itu sebenarnya besar sekali, 3,9 triliun meter kubik air di Indonesia. Jadi, tapi sebarannya seperti dilihat di peta itu, sebarannya sangat-sangat sangat tidak merata gitu. Ya, kita bisa bandingkan di Jawa dan di Papua sangat tidak merata. Kalau di Papua masih banyak airnya, 1 triliun lebih meter kubik gitu. Jadi banyak tapi juga banjir ya Pak Happy ya, kemarin banjir. Nah di Jawa itu sudah berkurang. Jadi tapi dari 3,9 triliun meter kubik ini baru 17,4 miliar meter kubik kira-kira yang ditampung di reservoir. Jadi masih banyak air itu berkeliaran, tidak tertampung dan tidak dimanfaatkan. Nah, angka ini jauh lebih rendah dari di Thailand. Thailand 1.277 meter kubik per kapita. Kalau di Indonesia ini agak lebih tinggi sedikit dari di Ethiopia. Ethiopia 38 meter kubik per kapita. Nah, visiumnya PUPR targetnya 2020 itu 120 meter kubik per kapita. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa capai karena visium ini juga sesuai dengan tadi SDG ya yang disebutkan Ibu Kadis, SDG 6 itu bahwa 2030 tercapainya kestabilan air. Nah, pencemaran badan air. Pencemaran tentunya bukan hanya di kota-kota besar, kota kecil dan di wilayah-wilayah sungai yang kecil pun sekarang sudah mulai mengkhawatirkan. Ini ada limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah peternakan, itu semua mencemari, masuk ke sungai semuanya. Nah ini tingkat pencemaran di Jawa Barat sendiri cukup tinggi ya. Nah bagaimana kita menyediakan air, menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sementara tantangannya sangat begitu besar. Kita tidak boleh pesimis ya. Nah, kami dari Pusat Litbang Sumber Daya Air atau disingkatnya PUSAIR, kita bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi teknologi dan kemudian kita tuliskan dalam standar dan pedoman. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di standar dan pedoman yang sudah kita hasilkan bagaimana teknologi, inovasi teknologi dan bagaimana tata cara pembangunan gitu ya, perencanaan maupun pelaksanaan.
Nah, ini ada pemecah gelombang ambang rendah, pegar. Ini sangat cocok dengan tadi cita-citanya Pak Gubernur, gimana Pangandaran akan dijadikan seperti Hawaii. Jadi sepanjang pantai itu jadi airnya tenang gitu ya, bisa menjadi kolam renang yang besar. Nah, bisa pakai pemecah gelombang ambang rendah. Jadi itu sebenarnya bahannya dari geotekstil diisi dengan pasir gitu. Jadi secara mobilisasi itu gampang. Kalau kita bikin breakwater di tengah laut kan ngangkutin batu-batunya kan agak susah ya di pinggir. Nah, kalau ini geotekstil dibawa jadi kayak guling gitu, terus baru dipompakan pasir. Sehingga dari segi estetika ini tidak menghalangi karena dia kan ambang rendah ya, bisa di bawah air. Juga dia bisa menjadikan air menjadi tenang. Peringatan dini banjir kami juga sudah ada pusat hidroinformatika. Jadi di pus air juga tentunya kita mendukung Ditjen Sumber Daya Air. Kita memberikan peringatan dini banjir seminggu kemudian atau sehari kemudian. Ini hati-hati akan ada banjir, di mana di titik-titik kalau kami karena pendukungan pada balai-balai seperti di Balai Pak Happy atau di PJN ya, untuk balainya Bina Marga, kita berikan warning, hati-hati di sini akan ada banjir, siaga 1, siaga 2, siaga 3, itu tiap saat kita berikan itu peringatan itu karena kita punya fasilitas pusat hidroinformatika. Penyediaan air baku ini kita sebut ABSAH modular. ABSAH itu singkatan aquifer storage, aquifer buatan sistem air hujan, simpan penyimpanan air hujan. Jadi ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana tapi sangat bermanfaat. Jadi ini kami bangun tahun lalu di SD. Kenapa di SD? Karena seperti Bapak Ibu ketahui, adik-adik bisa dipelajari bahwa di antara 4 sekolah di dunia ini tidak akses terhadap air bersih. Jadi anak-anak sekolah itu banyak yang kebelet gitu, harus nunggu sampai pulang sekolah karena dari 4 sekolah itu tidak akses. Ini sistemnya adalah kita menampung air hujan. Sebenarnya yang istimewanya di sini adalah bagaimana kita menghitung banyaknya debit potensi air hujan yang ada di daerah situ, dan bagaimana kita menghitung kebutuhannya sehingga kita bisa dengan operasikan yang benar, kita bisa menyediakan air selama setahun tidak kekurangan. Itu kita hitung menjadi dimensi-dimensi dari modular ini. Jadi besarnya modular ini tidak sembarangan karena ini melalui perhitungan dari hidrologi yang daerah segitu. Jadi operasi pemeliharaan ini sangat mudah karena sebenarnya kan air hujan itu kan sudah bersih ya, tapi karena air hujan di perkotaan yang juga ada pencemaran sedikit dari industri sehingga menjadi pH-nya asam. Kita ada filter di sini di bak kedua, filter yang sangat sederhana sebenarnya, hanya kerikil dan batu. Untuk Ecotech Garden, jadi tumbuh-tumbuhan juga bisa menyerap, bisa mengurai polutan. Jadi di air dari selokan bisa kita tanami di pinggirannya sebelum masuk ke saluran besar dengan tanaman-tanaman air yang bisa mereduksi polutan. Lanjut. Nah, ini ada teknologi mungkin yang sedang berkembang sekarang yang menggunakan biologi. Itu kita disebutnya bioremediasi. Ini sangat sudah berkembang pesat, terutama asalnya untuk adalah lahan-lahan yang tercemar oleh tumpahan minyak ya. Nah, sekarang kalau di negara-negara Cina, di Singapura itu sudah mulai membersihkan sungai itu dengan bakteri gitu. Bagaimana bakteri itu kita kendalikan, kita pilih bakterinya sehingga dia bisa membersihkan sungai, karena sebenarnya harusnya sungai itu bisa membersihkan dirinya sendiri, self purification gitu ya. Tapi karena sekarang beban pencemarannya terlalu berat sehingga dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, makanya kita harus suntikan dengan bakteri yang sesuai dengan pencemaran yang ada di situ. Jadi kami ada teknologi namanya wetland apung bersumbu. Ini kita tahun ini kita uji cobakan di Embung Gede Bage.
Jadi mungkin kalau untuk situ embung yang sumber airnya itu sebenarnya air yang di embungnya itu airnya ada air kotor, banyaknya limbah misalnya ya, banyak limbah yang jadi bau, kotor. Bagaimana itu, apalagi kalau di Embung Gede Bage di situ ada masjidnya Pak Gubernur yang indah. Kalau airnya bau kan nggak bagus gitu, airnya hitam. Nah, kami di sini akan terapkan wetland apung bersumbu. Jadi wetland apung itu sebenarnya tanaman air itu kita suruh mengapung di situ dengan bantuan rakit. Nah, di sini selain tanaman bunga itu bagus, sebenarnya fungsi utamanya adalah akar itu bisa menjadi tempat medianya bakteri nempel, sehingga dia bisa membersihkan air, bisa menguraikan polutan. Nah, biar akarnya itu banyak, kita juga bantu dengan bersumbu. Jadi ada inovasi kita bersumbu jadi dari geotekstil. Karena si geotekstil sendiri bisa tempat menempelnya bakteri, sehingga makin banyak yang bisa membersihkan air makin bagus gitu. Alga itu kenapa harus diganggu? Karena keseimbangan ekologis yang terjadi kalau tidak seimbang itu akan menghasilkan suatu alga bloom. Mungkin kalau baca atau di Google search apa itu alga bloom, nanti akan ketahuan yang seperti lendir hijau itu sangat mengganggu dan itu sangat merusak ke prasarana air ya, ke bangunan-bangunan air, apalagi kalau untuk pengolahan air minum jadi mahal gitu. Nah, ini kita modifikasi alat yang ini masih uji coba, jadi bagaimana dia itu bisa meningkat, selain bisa meningkatkan oksigen tapi dia juga bisa ada dari bawah, dari vertikal itu bisa memutarkan air sehingga suhunya juga teraduk dan dia alga itu tidak akan alga hijau biru ya, kalau yang beracun itu tidak akan tumbuh gitu.